Salam kembali sahabat, dengan saya Ferdinand Hutahayan, monolog politik yang membahas isu-isu strategis dan isu-isu yang ramai secara nasional. Kali ini kita bicara tentang pemilu 2024, pencapresan yang semakin gelap gulita pasca Ganjar Pranowo diumumkan oleh PDIP sebagai calon presiden. Dan saat ini baru Ganjar Pranowo yang resmi mengantongi tiket sebagai capres karena suaranya telah memenuhi. Yang menarik sekarang kalau kita melihat sebetulnya Ganjar Pranowo ini nanti akan berhadapan dengan siapa? Apakah dengan Prabowo atau dengan Anies Baswedan? Ini misteri yang belum terungkap. Misteri kedua yang belum kita ketahui dan gelap gulita sekarang adalah Ganjar Pranowo ini akan berpasangan dengan siapa? Atau kalau Prabowo nanti maju, dia akan berpasangan dengan siapa? Koalisinya dengan partai apa? Atau kalau Anies Baswedan yang maju, kira-kira siapa yang akan mendampinginya? Ini semua semakin gelap gulita. Padahal Pilpres kita semakin dekat, Februari 2024. Tapi itulah nuansa politik kita, menarik untuk diikuti terus. Kalau saya melihat bahwa Ganjar Pranowo di bawah PDIP akan berpasangan dengan kelompok religius. Karena isu-isu politik identitas masih terus tinggi, maka kelompok religius harus dibawa ikut serta untuk meredam isu-isu politik identitas yang akan muncul, baik itu nanti siapapun lawannya. Yang kedua, Anies Baswedan ini menurut hitung-hitungan saya akan bubar, tidak akan maju. Kalaupun maju adalah karena kawin terpaksa. Kawin terpaksa ini nanti tidak akan ada yang membiayai, sehingga ya hanya maju ala kadarnya dan akan terlempar begitu saja. Kenapa? Karena Anies kalau berpasangan dengan tokoh lain, tentu Partai Demokrat tidak akan mau. Dipaksakan berpasangan dengan AHY, maka partai lain yang ada di koalisi ini akan melihat bahwa ini akan kalah mudah. Sehingga bandar tidak akan ada yang mau membiayai pesta pernikahan dari koalisi ini. Maka mereka hanya akan sebagai peserta yang akan terlempar di awal-awal. Yang berikutnya Pak Prabowo. Sampai sekarang kita belum tahu Gerindra ini akan berkoalisi dengan partai apa. Memang terlihat membentuk sekber dengan PKB. Tetapi apakah itu sudah menjadi sebuah komitmen bulat? Saya belum melihatnya bahwa ini menjadi sebuah komitmen bulat. Karena belum ada sampai sekarang kesepakatan resmi yang menyatakan berkoalisi akan mengusung pasangan Prabowo dengan PKB. Ada kemungkinan akan terjadi pasangan ini kalau Caimin yang akan ditarik oleh Prabowo sebagai wakilnya. Tetapi ketika yang ditarik nanti adalah calon wakil dari tempat lain, bukan Caimin, dugaan saya PKB akan hengkang dari sana dan akan bergabung dengan koalisinya PDIP. Menarik. Siapa-siapa nanti akan muncul, sekarang siapa yang sudah pasti, kita lihatlah semakin. Tetapi satu hal yang penting kita cermati dan kita pesankan kepada para elit politik kita, jangan sampai Pilpres 2 putaran, karena ini akan mengaduk-aduk bangsa kita luar biasa, mengeluarkan biaya luar biasa. Karena setelah itu masih ada pileg dan pilkada juga. Bagaimana juga kalau pilkada nanti banyak yang akan 2 putaran? Ini akan menyita energi bangsa. Kita akan terlambat kembali membangun bangsa. Konsolidasi akan butuh waktu lama, sementara itu yang berputar waktunya cepat. Dan setelah itu kita sudah akan bicara pemilu 2029 lagi. Kapan kita akan membangun bangsa kalau begini terus? Jadi ya ada harapan bagi kita, elit-elit menurunkan egonya, bersatu. Saya masih tetap berharap pasangan Mas Ganjar dengan Pak Prabowo akan berjalan bersama untuk mengakhiri semua kemelut-kemelut yang mungkin timbul nanti. Semoga bisa tercapai. Itu harapan saya pribadi. Entah yang lain, silakan berpendapat. Tetapi inilah situasi sekarang yang secara singkat saya sampaikan. Salam dari saya, Ferdinand Hutahayan.